Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviliana Putri Dwi Fandi dari kelas Zoom 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan Smart Apps Creator 3. Sebelum memulai membuat aplikasinya, alangkah baiknya kita telah menyiapkan beberapa icon yang akan kita gunakan nanti dan background yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasinya. Sebelumnya kita juga harus sudah mempunyai soal untuk tes calon karyawan baru. Di sini saya sudah menyiapkan 80 soal untuk tes penerimaan karyawan baru. Oke, langsung saja kita mulai pembuatan aplikasinya. Di sini saya pilih menggunakan ini ya, Android phone ya. Kemudian kita gunakan yang vertikal saja, lalu submit. Kemudian di start page ini saya tidak ingin polos putih saja, jadi saya tambahkan gambar. Oke, jadi kita beri backgroundnya bebas ya, boleh background apa saja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, karena di sini sebetulnya tidak bisa menggunakan pilih background langsung ya jika di start page, tapi saya tidak ingin ini polos, jadi saya gunakanlah ini. Jadi seperti ini. Oke, sekarang saya akan menambahkan logo instansi. Logo instansinya saya letakkan di sini. Oke, sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Di sini bebas kok. Bisa sesuai dengan selera kalian, diatur dengan desain yang kalian inginkan. Oke, di sini saya membuat MK Group. Saya rata tengah aja deh. Saya menggunakan tulisan ini di tengah. Gaya tulisannya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ukuran tulisan pun bisa kita sesuaikan. Sudah jadi MK Group. Oke, kemudian kita lanjut dengan default section. MK Group sudah. Jadi start page ini itu pertama kali kita mengklik aplikasinya nanti yang akan ditampilkan adalah si MK Group ini, logo ini, tulisan ini dengan background yang ini gitu. Oke, kita lanjut ke default section. Nah, sebelumnya kita tambahkan untuk backgroundnya dulu ya, supaya tidak polos. Saya gunakan background yang sama. Kemudian saya tambahkan logo untuk instansinya, instansi yang sama. Saya gunakan tetap yang sama ya. Untuk nanti ikonnya pun icon aplikasi nanti akan saya gunakan yang sama juga. Tambahkan teksnya. Saya akan menambahkan teks di sini untuk MK Group juga.
Oke, sekarang kita kopikan saja ya. Setelah itu, di sini saya akan membuat langkah-langkah cara pengerjaan soalnya. Oke, dimulai dari saya akan menambahkan gambar ini. Saya gunakan ini di sini untuk ini ya. Untuk cara pengerjaan langkah-langkah mengerjakan soalnya. Lebih ke atas. Ini bebas ya. Mau bagaimana kita mengaturnya. Apa saja yang akan dimasukkan. Tulisan apa saja. Gambar apa saja bebas ya. Oke, di sini saya akan mengetikkan langkah-langkah pengerjaan soal. Langkah-langkah kemudian kita atur ya untuk besar kecilnya tulisan yang akan kita gunakan. 40, kita coba 45, kita cocokkan saja ya. Langkah-langkahnya saya rata kiri aja. Langkah-langkah pengerjaan soal, Arial Black, oke. 40 saya rasa cukup. Saya meletakkan langkah pengerjaan soal. Oke, baik. Sekarang saya akan menambahkan teks untuk aturannya. Aturan pengerjaan soal. Ini bebas ya. Langkah-langkahnya kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini sebagai contoh, saya akan mengetikkan di sini mulailah dengan membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Oke, yang kedua, kerjakan dengan teliti dan jujur. Yang ketiga, soal hanya dapat dikerjakan satu kali. Kemudian yang keempat, klik tombol start untuk mengerjakan soal. Oke, kita atur dulu untuk besar kecilnya tulisan ya. Kita atur 40. Terlalu besar atau tidak kita cek dulu. Di sini ukurannya 45, di sini 40, oke. Kemudian saya akan merapihkan tulisannya terlebih dahulu ya. Di sini saya akan lebih merapihkan. Di sini kita tag aja supaya nomornya sejajar. Oke, kemudian saya akan menambahkan untuk
tombol startnya. Tombol startnya ada di sini. Saya menggunakan tombol start yang seperti ini ya. Jika kalian ingin membuat, bebas saja, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Saya akan meletakkannya di sini. Bebas ya, meletakkannya di mana. Oke, kemudian saya akan menyalin ini menjadi beberapa. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Hanya untuk mempermudah nanti melanjutkan pembuatan aplikasinya. Ya, ini saya ganti untuk judulnya. Di sini saya ganti aplikasi tes calon karyawan baru MK Group. Tulisannya saya ganti menjadi 50. Oke, saya besarkan. Aplikasi tes calon karyawan baru MK Group. Langkah-langkahnya sudah, kemudian kita lanjut. Oh, maaf, salah. Justru yang saya sunting malah yang slide kedua. Oke, nggak apa-apa, kita kopikan saja. Kita kopikan, kita letakkan di sini. Oke, kemudian untuk slide yang kedua, ini saya kecilkan logo MK-nya. Sebelumnya ini saya cut terlebih dahulu. Kemudian ini dipindahkan ke bawah. Kita atur ya, kita letakkan dengan rapi di sini. Kemudian teks yang ini akan saya kecilkan saja menjadi, kita coba 35. Oke, kita rata kiri 35. Kita coba ini rapih atau tidaknya. Kita geser ya. Kita geser ke bawah. Oke. Saya rasa kurang besar, jadi akan saya naikkan lagi menjadi 40. Oke, kemudian saya akan menghapus ini ya. Yang ini juga akan saya hapus. Yang ini akan saya hapus juga. Oke. Di sini saya akan menambahkan untuk icon next-nya. Kita klik next di situ. Lalu saya akan menambahkan tombol next-nya. Saya menggunakan yang ini. Oke, kita open. Saya akan meletakkannya di sini. Di pojok kanan bawah. Oke, saya letakkan di sini. Ini optional ya, sekali lagi ini optional.
Ini bebas sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke. Di sini kemudian akan saya tambahkan untuk meletakkan soal yang sudah saya buat tadi. Oke, di sini ketikkan saja website yang tadi di bawah kan tertutup. Nah, kita naikkan seperti ini supaya terlihat logonya dan tombol untuk next setelah kita nanti mengerjakan. Nah, bagaimana untuk kita memasukkan soal yang kita buat? Nah, nanti kita langsung masuk saja ke Google Chrome. Dari soal yang sudah kita buat tadi, lalu klik kirim, nanti akan muncul link dari soal yang kita buat. Nah, klik link, lalu dikopikan saja, kemudian linknya kita letakkan di sini. Kebetulan saya sudah menyalin link dari soal yang sudah saya buat, jadi saya langsung pastekan saja. Lalu kita apply di sini. Nah, lalu secara otomatis soal yang kita buat akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita buat untuk halaman terakhir dari aplikasi yang akan kita buat. Oke. Ini langsung kita edit saja. Kita buat seperti halaman yang awal ya, dari default session. Kemudian kita letakkan saja di sini. Saya ubah menjadi 45. Soalnya ini masih linknya berarti belum tercopy. Kopikan, lalu kita pindahkan ke sini untuk halaman yang terakhir. Sudah masuk, lalu kita geser seperti ini. Ini kita edit sebagai langkah-langkah setelah pengerjaan soal. Ini saya edit menjadi 40 saja. Coba 42. Oke. Kemudian ini kita ganti ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya, karena ini bebas. Setelah selesai mengerjakan soal, akhiri dengan membaca doa kembali. Oke, yang kedua saya akan ganti menjadi terima kasih telah mengerjakan soal dengan teliti dan jujur. Ini hapus saja ya. Yang ini yang keempat bisa kita hapus. Yang ketiga kita ganti menjadi
klik tombol back pada handphone. Jika ingin meninggalkan halaman ini, klik tombol back pada handphone jika ingin meninggalkan halaman ini. Kemudian tombol start ini saya hapus ya. Saya ganti dengan ini, tombol home. Tombol home saya letakkan di sini. Baik. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita cek kembali. Soal sudah muncul. Ini yang ketiga. Oke. Lanjut. Saya akan memberi ini animasi. Bebas ya, sesuai keinginan kalian. Saya ingin seperti ini. Kemudian untuk yang default section halaman pertama, untuk tombol start ini supaya nantinya diklik di handphone supaya berfungsi, kita atur dulu. Caranya seperti ini. Caranya kita klik interaction, lalu kita klik touch, kemudian kita pilih objeknya yang mana. Nah, objeknya yang start. Lalu di sini ada switch page. Nah, setelah kita klik start, akan lanjut ke halaman berapa? Halaman 2 atau 3. Di sini akan lanjut ke halaman 2, jadi saya klik yang kedua. Kemudian kita submit. Oke. Lalu untuk halaman yang kedua dari default section ini, saya akan memberi interaksi untuk tombol next. Nah, caranya sama. Kita klik touch, lalu kita pilih objeknya yang mana. Lalu kita pilih di sini switch page. Kita pilih next untuk halaman ketiga. Jika sudah muncul di sini, langsung saja kita submit. Oke. Lalu untuk halaman yang ketiga, kita klik tombol home ini, kita klik touch, lalu objek, ke home, lalu ke switch page. Oke. Berarti kita kembali lagi ke halaman satunya. Kita sudah muncul di sini, berarti langsung saja di submit. Oke. Sudah selesai. Kita cek kembali, kita klik page, lalu preview. Oke, kita preview terlebih dahulu ya. Oke, kita klik. Oh, ternyata sudah muncul di halaman yang pertama. Lalu kita klik start. Sudah muncul ke halaman soal. Lalu kita klik next. Ini ke halaman yang ketiga. Oke, kita akan menghilangkan ini, tombol navigasinya. Oke, kita masih ke page, lalu pergi ke navigate setting. Kita hilangkan ya, kita klik terlebih dahulu
lalu submit. Lalu jangan lupa kita close navigation. Oke, kita preview lagi. Sudah hilang. Oke, kita save terlebih dahulu ya. Kita save. Lalu, oh ya, save-nya jangan lupa di desktop. Kita di sini MK aja. Oke, sedang menyimpan. Nah, lalu untuk mengekspor ini ke handphone, kita klik yang ini ya, yang smart ini. Lalu kita klik output di sini. Lalu kita klik di sini nama aplikasi yang kita mau nanti apa. Kalau saya hanya MK saja. Kemudian di sini saya setting jadi MK. Itu ini versi kodenya saya buat satu saja. Kemudian ini icon untuk aplikasinya nanti. Jadi kita masukkan di sini secret. Lalu saya pilih di icon-icon tadi ya. Nah, saya masukkan yang ini saja. Oke, jika sudah masuk akan seperti ini ya. Lalu kita submit saja. Oke, jangan lupa ya, menyimpannya masih di desktop. Saya buat MK saja. Oke, sedang memproses. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, 4/4. Hampir selesai. Sebentar lagi selesai. Jadi nanti untuk memindahkan aplikasi ini di handphone, bisa kita salin dulu di flash disk, bisa. Lalu kita salin di handphone, lalu kita buka. Nanti akan saya contohkan juga untuk memindahkan aplikasinya ke dalam handphone kita masing-masing. Handphone Android kita. Oke, sebentar ya. Masih menunggu. Hampir selesai, sebentar lagi selesai. Oke, setelah selesai seperti ini, lalu saya akan langsung pergi saja ke file untuk menyalin ke dalam flash disk ya. Tadi kita letakkan di desktop, lalu kita pilih yang MK APK. Langsung kita kopikan saja. Lalu akan saya pastekan ke flash disk saya. Saya pastekan saja. Sudah muncul ya di sini. Oke, langsung saja kita pindahkan ke dalam handphone kita. Oke, setelah selesai kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengekspor aplikasi yang sudah kita buat tadi ke dalam handphone Android kita masing-masing. Kita langsung klikkan saja, lalu kita install seperti biasa ya. Kemudian langsung kita buka. Nah, ini kita izinkan saja. Ini dia tampilan utamanya. Nah, ini halaman utama dari aplikasinya ya. Kemudian kita klik start. Dia menuju ke soal.
kemudian kita klik next, dia menuju ke halaman yang terakhir. Ketika kita klik home di sini, dia muncul ke halaman utama. Sangat mudah membuat aplikasi CBT online ini, tidak ada kendala apa-apa. Sekian tutorial pembuatan aplikasi menggunakan Smart Apps Creator ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.